Memasuki dunia perkuliahan, mahasiswa mulai dihadapkan pada realitas politik yang tidak sesederhana yang diajarkan di bangku sekolah. Politik hadir bukan lagi sebagai teori, melainkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2025, mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan mengalami dinamika politik yang berbeda dalam rentang September hingga November. Pemilu kampus diwarnai dengan banyaknya calon tunggal di berbagai lembaga kemahasiswaan. Fenomena ini menimbulkan praduga menguatnya politik praktis di lingkungan kampus. Tidak sedikit mahasiswa yang memandang PUPM atau Pesta Demokrasi di Universitas Katolik Parahyangan sebagai ajang perebutan kekuasaan, bukan sebagai ruang pembelajaran demokrasi. Kondisi ini berdampak pada melemahnya solidaritas dan juga meningkatnya rasa saling curiga antar mahasiswa. Empati perlahan terkikis digantikan dengan prasangka yang menghambat dialog sehat. Padahal, politik kampus seharusnya menjadi medium deliberasi gagasan dan juga pembentukan kepemimpinan yang beretika. Oleh karena itu, artikel ini menyoroti pentingnya penguatan etika politik kampus yang berbasis solidaritas dan empati, sebagai upaya untuk merekatkan kembali hubungan sosial mahasiswa di tengah dinamika yang kian menegang. Penelitian ini berpijak pada teori etika diskursus dari Jürgen Habermas. Habermas menjelaskan bahwa validitas politik tidak ditentukan oleh kekuasaan, melainkan oleh kualitas dialog dalam ruang publik. Menurutnya, politik yang etis lahir dari tindakan komunikatif, yaitu interaksi antar individu yang bertujuan mencapai pemahaman bersama melalui argumen yang jujur, rasional, dan setara. Dalam situasi ideal, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan didengar tanpa tekanan maupun dominasi. Second, the success of the public sphere depends upon robust, rational, critical debate, which is universally accessible by autonomous members of all of the public. Third, Habermas considers the public sphere to be in decline due to what he terms the refeudalisation of power, whereby the public now includes powerful organisations that institutionally exert their influence on the public sphere. Teori ini menegaskan bahwa empati dan dialog sehat merupakan fondasi utama dalam membangun solidaritas sosial. Tanpa keduanya, relasi antar individu mudah mengalami keretakan, termasuk dalam konteks politik kampus. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan konsep solidaritas sosial dari Emil Durkheim. Durkheim menjelaskan bahwa solidaritas dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah solidaritas mekanik dan juga solidaritas organik. Solidaritas mekanik umumnya ditemukan di tengah-tengah masyarakat tradisional, ditandai dengan keseragaman nilai dan juga identitas. Sedangkan solidaritas organik berkembang dalam masyarakat modern, termasuk komunitas kampus, yang ditandai dengan adanya perbedaan peran, namun memiliki sifat saling ketergantungan. Durkheim menjelaskan bahwa keharmonisan sosial hanya dapat terjaga jika solidaritas organik berfungsi secara stabil. Jika tidak, masyarakat berpotensi mengalami anomi atau melemahnya norma dan juga ikatan sosial. Dalam konteks kampus, lemahnya solidaritas organik dapat terlihat dari meningkatnya konflik, meningkatnya prasangka, dan juga renggangnya relasi antar mahasiswa. Penelitian Sair 2016 dan Susanti 2017 menjelaskan bahwa kampus merupakan ruang pembelajaran politik bagi mahasiswa. Melalui lembaga kemahasiswaan, mahasiswa mempraktikkan dinamika politik dengan skala kecil sebagai miniatur negara. Namun, kedua penelitian tersebut juga menemukan adanya penurunan partisipasi politik mahasiswa. Penurunan ini dipengaruhi oleh persepsi negatif terhadap politik kampus serta mekanisme politik yang kurang inklusif. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik kampus belum sepenuhnya menjadi ruang dialog dan pembelajaran bersama, melainkan sering dipandang sebagai arena kepentingan kelompok tertentu. Batson di tahun 2011 menunjukkan bahwa empati berperan penting dalam memperkuat solidaritas sosial. Empati mendorong individu untuk memahami perspektif orang lain dan mengurangi konflik dalam kelompok yang beragam. Sebaliknya, Mirianti dan juga Rindengan di tahun 2025 menjelaskan bahwa polarisasi politik mencegah pandangan kolektif menjadi kelompok-kelompok yang saling berseberangan. Jika tidak dikelola, polarisasi melemahkan empati, memperburuk prasangka, dan juga menghambat dialog yang sehat. Berdasarkan literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika diskurs
Solidaritas sosial dan empati merupakan fondasi penting dalam kehidupan politik kampus. Penguatan nilai-nilai tersebut menjadi kunci untuk mencegah polarisasi serta membangun kembali relasi sosial mahasiswa yang sehat dan juga inklusif. Kajian ini menggunakan metode survei sebagai sumber data utama. Pengumpulan data dilakukan melalui Google Form untuk mengukur hubungan antara polarisasi, empati, dan solidaritas mahasiswa selama pelaksanaan PUPM Universitas Katolik Parahyangan. Survei ini melibatkan 10 mahasiswa aktif yang dipilih secara acak, baik mahasiswa yang aktif dalam organisasi maupun yang tidak terlibat langsung dalam dinamika politik kampus. Pemilihan responden ini bertujuan untuk menangkap keragaman pandangan mahasiswa terhadap situasi politik kampus. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan juga ekonometrika. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat kecenderungan umum persepsi mahasiswa melalui nilai rata-rata dan visualisasi grafik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode Ordinary Least Square atau OLS untuk mengetahui hubungan antara variabel empati, solidaritas, dan juga polarisasi. Melalui model ini, dapat diidentifikasi faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat polarisasi mahasiswa selama masa PUPM. Secara keseluruhan, metode ini digunakan untuk memberikan gambaran empiris terhadap dinamika politik kampus, serta peran empati dan juga solidaritas dalam membentuk atau mereduksi polarisasi mahasiswa. Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa, temuan menunjukkan bahwa selama masa PUPM mulai muncul perubahan dalam pola komunikasi dan relasi antar mahasiswa. Perubahan ini terlihat baik pada dimensi solidaritas maupun empati, meskipun masih berada pada tingkat yang relatif rendah. Pada dimensi solidaritas, aspek yang paling rentan adalah relasi antar mahasiswa. Sebanyak 40% responden merasakan suasana yang kurang harmonis dibandingkan sebelum masa pemilihan. Selain itu, semangat kolaborasi juga mengalami penurunan. Sekitar 30% responden menyatakan bahwa perbedaan politik mulai menghambat aktivitas bersama, yang menunjukkan adanya pembatas relasional dalam kehidupan kampus. Dari sisi empati, meskipun penajaman perbedaan pendapat hanya dirasakan oleh sebagian kecil responden, terdapat beban psikologis dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini terlihat dari tingginya kehati-hatian mahasiswa dalam berbicara. Mahasiswa cenderung melakukan sensor mandiri untuk menghindari konflik, sehingga komunikasi menjadi kurang terbuka. Dalam perspektif jargon Habermas, kondisi ini dapat dipahami sebagai distorsi tindakan komunikatif, di mana dialog tidak lagi berlangsung secara bebas dan juga setara. Model OLS menunjukkan bahwa seluruh indikator empati dan solidaritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat polarisasi mahasiswa. Artinya, baik melemahnya empati maupun menurunnya solidaritas sama-sama berkontribusi dalam meningkatkan polarisasi selama masa PUPM. Melemahnya empati yang tercermin dari meningkatnya kehati-hatian dalam berkomunikasi dan menguatnya perbedaan opini berhubungan langsung dengan peningkatan polarisasi. Di sisi lain, penurunan solidaritas seperti berkurangnya keakraban dan kerjasama juga memperbesar jarak sosial antar mahasiswa. Nilai koefisiensi determinasi yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat polarisasi dapat dijelaskan oleh indikator empati dan juga solidaritas yang digunakan dalam penelitian ini. Namun, perlu dicatat bahwa jumlah responden yang terbatas menjadi salah satu keterbatasan penelitian. Secara keseluruhan, temuan empiris ini menguatkan teori diskurs Jürgen Habermas. Kualitas kehidupan politik termasuk di kampus sangat ditentukan oleh kualitas dialog dan juga komunikasi yang setara. Penelitian ini menegaskan bahwa kehidupan politik kampus menuntut tanggung jawab etis dalam setiap bentuk komunikasi. Polarisasi yang muncul melalui sikap saling curiga dan kehati-hatian berlebih menunjukkan bahwa empati sebagai nilai moral mulai tergerus. Oleh karena itu, mahasiswa seharusnya memaknai politik kampus sebagai ruang dialog yang menjunjung kesetaraan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap sesama. Temuan ini mengingatkan bahwa solidaritas bukan hanya sekadar kebersamaan formal, melainkan komitmen etis untuk tetap menjaga relasi di tengah-tengah perbedaan. Dan ketika perbedaan politik ini menghambat kerja dan juga komunikasi, maka yang perlu dipulihkan ini bukan hanya sekedar mekanisme dari pemilu, tetapi juga etika berpolitik itu sendiri.
Dan secara normatif, mahasiswa berkewajiban untuk merawat empati dan juga solidaritas agar politik kampus tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan dan juga pembelajaran demokrasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa empati dan juga solidaritas sosial ini memiliki peran penting dalam membentuk tingkat polarisasi mahasiswa. Pelaksanaan PUPM 2025 di Universitas Katolik Parahyangan memperlihatkan adanya potensi polarisasi dalam kelompok mahasiswa tertentu, yang tercermin dari komunikasi yang semakin berhati-hati, menurunnya kedekatan interpersonal, serta berkurangnya semangat kerjasama pasca pemilihan. Kondisi ini menandai adanya pergeseran politik kampus dari ruang pertukaran gagasan yang deliberatif menuju praktik yang lebih pragmatis dan juga beresiko menggagalkan dan juga meregangkan relasi sosial. Oleh karena itu, empati dan juga solidaritas perlu dipahami bukan sebagai sekedar nilai-nilai moral individual, melainkan sebagai fondasi etis dan struktural bagi terciptanya kehidupan politik kampus yang sehat. Berangkat dari temuan tersebut, penguatan etika kolektif menjadi kebutuhan mendesak dalam dinamika politik kampus. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penciptaan ruang dialog yang inklusif, pengembangan pendidikan politik yang reflektif, serta tata kelola organisasi kemahasiswaan yang mendorong kolaborasi lintas kelompok. Dengan demikian, politik kampus diharapkan kembali berfungsi sebagai ruang pembelajaran demokrasi yang manusiawi, beretika, dan berorientasi pada pemeliharaan solidaritas bersama.